Halo Mas, halo. Ini saya Oke, halo. ya, Oke, baik. Eh, Shalom, selamat malam untuk kita semua dan Bapak Ibu, shalom. saudara-saudari yang dimanapun kita berada. Shalom, Kak Fediola. Senang boleh bertemu lagi bersama Bapak Ibu, saudara-saudari semua di kesempatan kali ini bersama Beautiful Hope Ministry dalam program Bible Study Online atau Belajar Alkitab Online. Puji Tuhan, selama tahun yang lalu kita diberkati beberapa program-program kegiatan belajar Alkitab online boleh berjalan dengan baik. Semoga menjadi berkat untuk kita semua, juga kami yang mendapat kesempatan untuk melayani. Dan semoga di tahun yang baru ini, berkat dukungan Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan doa kita semua, semoga Beautiful Hope Ministry boleh terus eh, melayani Tuhan dan melayani kita semua dalam program-program yang sudah disusun sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ministry ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru, semoga tahun ini menjadi tahun yang baik untuk kita semua, boleh hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, karena ini malam pertama atau sesi pertama dari program belajar Alkitab online Beautiful Ministry, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pemberitahuan atau informasi bahwa kegiatan belajar Alkitab online di tahun 2025 ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Yang di tahun sebelumnya, tahun lalu kita buat setiap hari Selasa malam jam 7, setiap minggu. Jadi setiap hari Selasa. Namun demikian, karena satu dan dua hal dan beberapa kegiatan lain dan rupa-rupa pertimbangan, maka di tahun 2025 ini, Bible Study Online atau belajar kitab online dari Beautiful Hope Ministry dilakukan setiap hari Selasa, minggu kedua, dan minggu keempat. Jadi, hari Selasa, minggu kedua, dan minggu keempat. Artinya kita lakukan 2 minggu sekali. Jadi, mungkin saja ini salah satu, salah satu uh, kesan aja supaya kalau lebih ditentukan waktunya, jadi lebih ditunggu gitu ya. Lebih dirindukan gitu. Namun ada beberapa hal lain yang kita pertimbangkan, sehingga biarlah melalui apa yang sudah kami coba pikirkan dan coba untuk kerjakan tahun ini, boleh tetap mendapat dukungan dari Bapak Ibu, doakan, dan semoga hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita akan bertemu setiap hari Selasa, minggu kedua, dan minggu keempat jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, saya rindu untuk mengajak kita berdoa bersama-sama satu kali lagi. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang hari ini. Terlebih lagi kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kami boleh bertemu di room Zoom ini untuk memenuhi panggilan Tuhan, kerinduan kami belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak memiliki hal-hal yang istimewa, bahkan yang kudus, untuk sanggup mempelajari firman Tuhan yang istimewa dan kudus. Oleh sebab itu, kami butuh pertolongan pekerjaan yang istimewa dari kuasa Roh Kudus, agar kami boleh diberikan pengertian, kerendahan hati, bahkan bisa menerima kebenaran firman Tuhan sesuai yang Tuhan ajarkan. Berkati jaringan internet, teman-teman yang sudah hadir maupun yang akan hadir, berkati kami semua agar boleh menerima berkat Tuhan melalui pelajaran ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada malam pertama ini kita akan belajar sedikit saja sih ya malam ini. Semoga tidak panjang karena ini malam pertama ya. Saya hanya membuat sebuah highlight saja. Judulnya ada yang baru. Tentu saja topik yang umum atau judul yang umum biasa dibawakan oleh beberapa narasumber atau dalam kegiatan lain sehubungan dengan tahun baru ya. Sehubungan dengan tahun baru, jadi ya judulnya saya sesuaikan juga. Jadi ada yang baru.
Ya, khususnya di tahun 2025 ini ya, harapan kita ada yang baru di tahun 2025 ini. Nah, sehubungan dengan itu, ya saya mau bertanya lah ya kepada kita semua, boleh dijawab dalam hati atau pikiran masing-masing. Siapa yang suka hal-hal baru, gitu ya? Benda baru ataupun ya sesuatu yang sifatnya baru. Tentu saja sebagian besar semua pasti suka ya yang baru ya. Contohnya kayak ada yang punya jam baru, banyak mungkin ada banyak hal yang lain ya, sesuatu yang baru khususnya di tahun yang baru ini ya. Mungkin sekarang juga ada yang berat badannya baru ya, baru bertambah ya. Berat berat badannya jadi banyak ngemil, banyak makan, banyak kumpul-kumpul ya, jadinya ada yang baru juga, berat badannya bertambah, jadi baru ya. Ya paling tidak kita tahu, kita sadar bahwa kita sebenarnya senang saja dengan hal-hal yang baru ya. Tapi ada juga yang apa ya, saya bilang kita juga nggak suka sesuatu yang baru. Contoh misalnya pindah rumah ke tempat atau lingkungan yang baru, itu biasanya awal-awal itu tidak menyenangkan ya, nggak terlalu suka kita sama yang kondisi itu. Karena apa? Tetangga baru, ya suasana baru, mesti kenalan, ya punya kenalan baru, adaptasi lagi, kemudian ya jadi nggak begitu menyenangkan untuk sesuatu yang baru dalam hal itu. Atau contohnya orang yang sudah biasa dengan hal tertentu gitu ya. Contohnya motor misalnya. Ada orang sudah punya motor. Sudah enak sekali dengan motornya nih. Pegangannya, sudah kuasai motornya, dia sudah rawat segala macam. Lalu kalau mau diganti yang baru tuh nggak mau, nggak nyaman. Karena sudah nyaman dengan yang biasa ini. Jadi dari sini atau dari gambaran tadi kita bisa lihat bahwa sudah pasti kita suka hal yang baru, tapi belum tentu juga kita suka sesuatu yang baru dalam konteks tertentu, dalam kondisi tertentu ya, seperti tadi yang saya sampaikan kita contohkan. Ya kalau misalnya baju baru mungkin mau ya, motor baru mungkin mau ya gitu. Tapi ada juga orang-orang yang enggak ah. Contohnya mungkin saya sering ketemu itu ya, saya sering ketemu beberapa orang itu handphone ya. Handphonenya handphonenya udah lama gitu ya, jadul ya. Saya bilang ganti dong handphonenya. Aduh enggak, bingung lagi nanti katanya. Bingung lagi belajar-belajar cara pakai handphone baru, udah ini aja, udah hafal, udah biasa dengan handphone yang lama. Jadi nggak suka yang handphone yang baru. Nah seperti itulah ya, seperti itu, suka baru atau nggak suka yang baru, tergantung kondisinya. Nah, sekarang saya coba hubungkan ini dengan sesuatu yang berhubungan dengan kerohanian. Saya ulangi, coba ini kita hubungkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan kerohanian. Kira-kira kalau hal rohani, kita senang yang baru nggak? Ya, dalam hal-hal kerohanian ya, banyak saja yang baru ya. Contoh, mungkin tadinya berdoanya sehari sekali belum tentu, gitu ya. Ya, cuma doa makan. Tapi mungkin sudah mulai lakukan doa khusus pribadi pagi hari atau malam hari, tidak cuma sekedar doa tidur. Ya, jadi punya hal baru dalam hal kerohanian. Contohnya tadinya mungkin baca Alkitabnya sebulan sekali atau mungkin seminggu sekali kalau datang ke rumah ibadah ya, dari depan mimbar dibilang mari kita buka Alkitab, kita baru buka. Tapi di luar dari kegiatan ibadah kita nggak punya eh, kebiasaan atau kesukaan untuk buka firman Tuhan pribadi di rumah. Sekarang suka gitu ya, mulai untuk baca Alkitab mungkin sehari sekali. Ya itu hal-hal baru dalam dalam itu contoh ya, contoh dalam hal kerohanian. Saya harap tentunya kita mau ya punya hal yang baru dalam kerohanian ya. Tapi apakah kita juga nggak suka seperti tadi ya, nggak suka handphone baru, nggak suka lingkungan baru, ribet, mesti adaptasi lagi, nggak suka ini yang baru, nggak suka ini baru karena ada hal-hal kondisi tertentu. Bagaimana yang kerohanian? Apakah kita juga bisa ngomong begitu? Ah, nggak suka deh dengan hal-hal baru dalam kerohanian.
udah gini-gini aja lah. Kalau biasa ke gereja terlambat, ya udah terlambat aja lah gitu ya. Nggak usah lah tahun ini kita baru dalam kerohanian, artinya kalau ke gereja lebih on time, datang tepat waktu, bahkan before time sebelum waktu mulai. Nggak usah lah kita yang, kalau hal kerohanian yang gini-gini aja lah, biasa-biasa aja. Nggak usah yang baru. Apakah juga seperti itu gitu ya. Nah ini menjadi menarik, karena ternyata dalam hal kerohanian, kita perlu mengalami pembaruan, bahkan tiap hari, setiap waktu mengalami pembaruan. Nah, malam ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat ada dua fakta utama sehubungan dengan hal-hal baru ya, sesuatu yang baru atau hal baru. Saya mau memberikan sebuah fakta ya, memberikan informasi lah, bukan hal baru juga sebenarnya, tapi informasi terkait dengan hal yang baru. Mari kita buka Yesaya pasal 66 ayat 22. Firman Tuhan dari Yesaya 66 ayat yang ke-22. Yesaya 66 ayat 22. Fakta hal baru tentang baru di Alkitab yang mau saya sampaikan. Yesaya 66 ayat 22 dikatakan gini. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu. Tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ya. Jadi ada yang baru, langit dan bumi yang baru. Kita teruskan sampai ayat 23 ya. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia, ya, seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Kalau kita lihat konteks ayat 23-nya, ayat 23 menjelaskan bahwa kan ada seluruh umat manusia sujud menyembah Tuhan. Tentunya ini bukan sekarang. Kalau sekarang kita tahu, belum seluruh umat manusia menyembah Tuhan. Kalau nanti dibilang, maka seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah Tuhan, tentunya adalah manusia yang sudah disucikan, dikuduskan, yang sudah melewati masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka kita hubungkan dengan ayat 22, langit yang baru dan bumi yang baru adalah sesuatu yang terjadi atau ada setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke? Dalam konteks atau hal yang sama, kita buka 2 Petrus 3 ayat 13. Jadi di dalam kitab Perjanjian Lama ini sudah disampaikan, bahkan di dalam kitab Perjanjian Baru Rasul juga menuliskan di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13 dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya. Nah, janji yang tadi di Perjanjian Lama ya, sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Oke. Kalau tadi di dalam kitab Yesaya dikatakan langit baru, bumi yang baru yang akan dijadikan di mana seluruh umat manusia sujud menyembah Tuhan. Jadi ada karakter atau ada ciri khas atau bisa bilang syarat lah untuk bisa ada di dan bumi yang baru itu adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Di dalam 2 Petrus 13 dikatakan, langit yang baru yang kita nantikan seperti janji itu, di mana terdapat kebenaran. Artinya yang akan ada di tempat langit dan bumi yang baru itu orang-orang benar. Tidak mungkin orang-orang salah. Karena katanya tadi apa? Di mana terdapat kebenaran. Termasuk orang yang mengalami pembenaran oleh iman, oleh kuasa kasih karunia, dibenarkan. Orang-orang benar, ya, orang-orang benar. Nah, itu fakta pertama. Itu fakta pertama bahwa ada langit dan bumi yang baru. Kalau saya tanya kepada kita semua, mau nggak yang baru ini? Kalau tadi handphone, nggak deh, Bang Raymond, saya suka handphone yang lama aja. Nggak deh. Kalau apa? Kalau baju untuk di rumah tuh enakan yang lama-lama, udah nyaman. Mungkin boleh, nggak ada salahnya kita ngomong itu. Nggak mau yang baru dalam hal seperti itu.
Tapi kalau langit dan bumi yang baru, saya yakin kita kita semua pasti nggak akan nolak. Wah, nggak mau deh. Kalau langit dan bumi yang baru, nggak usah deh. Saya tetap di langit dan bumi yang lama aja. Saya pikir kita nggak akan ngomong gitu. Karena kita tahu langit dan bumi yang lama ini akan dibinasakan. Ya, akan mengalami yang namanya eh, kehancuran. Itu sebabnya Tuhan berjanji akan menjadikan langit dan bumi yang baru. Ya. Kita lanjut, fakta kedua. Mari kita buka Efesus 4 ayat 24. Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Fakta kedua tentang hal yang baru. Tadi ternyata hal yang barunya adalah langit dan bumi yang baru. Sekarang fakta kedua tentang yang baru, ada apa sih yang baru? Apa aja sih yang baru gitu ya? Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Boleh kita baca dari ayat 23 ya. Dari ayat 23 kita baca. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Ternyata fakta kedua yang kita temukan sehubungan dengan hal yang baru, selain langit dan bumi yang baru, ternyata manusia yang akan tinggal di langit dan bumi yang baru itu adalah manusia yang baru, bukan manusia yang lama. Ya, saya baca sekali lagi, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, satu ayat lagi deh. Tadi langit dan bumi yang baru juga 2 ayat ya. Kita satu ayat lagi deh. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Oke. Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, ya, terus-terus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi fakta kedua udah ketemu bahwa ada hal yang baru, manusia baru. Jadi ternyata langit dan bumi yang baru itu adalah tempat untuk manusia yang baru, bukan manusia yang lama, gitu ya, manusia yang baru. Dan kalau saya tanyakan lagi ke kita pertanyaan yang tadi di awal, oh mau nggak ganti handphonenya? Oh nggak deh, kalau handphone udah nyaman yang ini, nggak usah yang baru. Oh nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita bilang mau nggak jadi manusia baru, terus kita bilang enggak, manusia yang lama tetap seperti ini. Saya pikir kita tidak akan menjawab itu. Seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu manusia lama ini tidak akan berada di tempat langit dan bumi yang baru. Oke? Jadi ada yang baru, itu judul pelajaran kita malam hari ini, ada yang baru, dan fakta yang kita temukan dari kitab langit dan bumi yang baru, dan manusia baru. Perhatikan. Kalau kita lihat firman Tuhan ya, kalau kita lihat firman Tuhan, ternyata langit dan bumi yang baru yang akan dijadikan Tuhan itu bukan planet baru. Kalau lihat di dalam Wahyu pasal 21, itu ada satu perikop di sana, ya, judulnya Kota Yerusalem Baru, tapi di dalamnya itu kita akan lihat bahwa Tuhan akan menjadikan langit dan bumi yang baru, yang turun dari sorga. Kemana? Ke bumi ini. Jadi ternyata langit dan bumi yang baru bukan planet baru. Ya planet bumi ini. Tapi karena planet bumi nanti akan dihancurkan, maka kota Yerusalem baru itu turun, yang membuat langit dan bumi yang ada sekarang ini menjadi baru. Jadi bukan planet baru, planet yang sama, cuman diperbaiki jadi baru. Oke? Itu fakta juga. Nah, ternyata si manusia barunya juga begitu. Bukan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di Zoom ini diganti dengan manusia ciptaan baru. Tidak. Tapi Raymond yang lama ini dibikin menjadi Raymond yang baru. Dengan tubuh yang sama. Dengan oknum yang sama. Tapi dibikin menjadi Raymond yang baru. Manusia yang baru. Puji Tuhan untuk itu. Kenapa?
Sebenarnya gampang aja Tuhan untuk bikin manusia baru. Kan dia bisa menciptakan. Ya, Tuhan bilang, jadi ya jadi. Tapi itulah kasih karunia kebaikan Tuhan, manusia baru yang akan masuk tinggal di langit bumi yang baru, itu bukan ciptaan baru, bentuk baru, tapi kita ini, yang lama ini, dibuat menjadi baru oleh Tuhan. Sehingga layak masuk di tempat langit dan bumi yang baru. Oke? Jadi, tubuh yang sama, tapi punya sesuatu yang baru. Ya, apa itu tadi? Hidup yang baru. Nah, kita sekarang mulai masuk nih, fokus nih. Ya. Nah, supaya kita lebih dapat gambaran lagi, kenapa perlu punya yang baru, kenapa kita harus tinggalkan yang lama gitu ya. Nah, mari kita buka dulu, saya langsung ke sini aja deh. Saya mau kasih tunjuk kondisi manusia lama. Ya, saya mau kasih tunjuk di Alkitab kondisi manusia lama. Coba buka, kita masih di Kolose ya, kita mulai dari ayat 1 deh. Kolose pasal 3, saya bacakannya, mulai dari ayat 1 sampai 6. Oke. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 6 ini adalah kondisi manusia lama. Ya. Kalau ternyata nanti waktu saya baca ada hal-hal yang berhubungan dengan saya, puji Tuhan saya jadi tahu, oh ternyata ini kondisi manusia lama. Wah, saya ternyata masih kondisi lama. Saya perlu diperbaharui. Kalaupun nanti ada hal-hal yang berkenan dengan Bapak Ibu, saudara-saudari, puji Tuhan, jadi kita dikasih tahu Tuhan. Gitu ya konsepnya ya. Saya baca Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri kelak, akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ayat 5, karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Catat, segala sesuatu yang duniawi. Satu ya, hal-hal yang duniawi. Apa itu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Jadi, keinginan yang bisa dikontrol itu hawa nafsu ya. Nafsu jahat, keserakahan, yang sama juga dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ya. Ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi yang tadi kita baca itulah ciri-ciri atau yang dipunyai oleh orang-orang yang manusia lama. Ya, saya, kita saat ini ya, mungkin ya, dan dari antara hal-hal tadi yang kita baca, mungkin ada, oh iya saya pemarah, apa tadi tadi ya, oh iya saya masih suka serakah, oh iya saya masih punya nafsu jahat, oh iya saya masih durhaka. Oh puji Tuhan, kita diingatkan Tuhan. Kata Tuhan, anakku itu manusia lama, itu harus dimatikan ya, harus ditinggalkan, harus katanya tadi apa? Harus menanggalkan, dilepas katanya, supaya bisa mengenakan ayat 10 dan telah mengenakan manusia baru. Jadi itu harus dilepas, harus ditanggalkan. Baru bisa menggunakan manusia baru. Ada banyak ayat di Alkitab yang menceritakan atau menggambarkan kondisi orang atau manusia, kehidupan rohani kita yang sebenarnya itu adalah manusia lama. Ya. Tapi kita perlu sadar, dan karena sadar kita butuh pertolongan Tuhan dan kita mau jadi baru. Ya, tadi ayat itu diperbarui terus. Nah, sekarang bagaimana mulai? Saya mau sharing satu ayat bagaimana mulai untuk menjadi baru. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Oke.
2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata kuncinya, jika kita ada di dalam Kristus. Nah, itu startingnya. Itu adalah step step first step-nya, langkah awalnya. Untuk punya kehidupan yang baru dalam hal ini konteks rohani, manusia baru, kita perlu pastikan, kita perlu minta pertolongan Tuhan, supaya apa? Supaya kita ada di dalam Kristus. Kalau lihat di kitab Yohanes ya, kalau nggak salah pasal 15, Yesus bilang soal pokok anggur ya, aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Kalau kamu ada dalam aku dan aku dalam kamu, itu baru berbuah. Tapi kalau kita tidak di dalam Tuhan, Tuhan tidak di dalam kita, kita tidak berbuah hal-hal baru dalam kerohanian, buah-buah rohani. Jadi langkah pertama, malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita perlu punya Kristus ada di dalam hidup kita. Dan kita ada di dalam Kristus. Di luar itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Kristus, nggak bisa kita tanggalkan manusia lama kita, dan kita nggak bisa mengenakan manusia baru. Bapak, Ibu, sahabat orang muda, saudara-saudari, boleh berdoa kepada Tuhan. Boleh datang kepada Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan manusia lama aku ini seperti apa. Perlu juga, karena kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita sedang menghidupkan kehidupan manusia lama yang akan berakhir di dunia yang lama ini. Kita perlu minta Tuhan tunjukkan. Yang mana saja Tuhan. Kehidupan-kehidupan saya ini, yang ini adalah kehidupan manusia lama. Dan kita tahu, oh ternyata memang Kristus belum ada, belum tinggal di dalam kita. Minta Tuhan tunjukkan. Lalu minta Tuhan bantu untuk kita bisa berjalan, melangkah dalam kehidupan menuju kepada manusia yang baru lagi. Dengan apa? Mengundang Kristus hidup di dalam kita. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Di luar itu, dia adalah ciptaan lama. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus mati di kayu salib bukan untuk bangun gereja atau mendirikan denominasi. Yesus datang dari sorga, free fall, terjun bebas, dari yang maha tinggi, turun ke bumi, ya, menghidupkan kehidupan manusia kita dalam keadaan yang sama, ya, tahan dari cobaan dan ujian, lalu mati dan bangkit. Itu bukan hanya untuk sekedar mendirikan agama atau membangun gereja. Dia pernah bilang kepada Petrus, di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Dia bilang, Petrus. Petrus itu sebenarnya namanya bukan Petrus. Namanya Simon. Betul ya? Namanya Simon. Tapi dipanggil Petrus. Kalau dalam bahasa Grekanya, Petros, yang artinya batu kerikil. Gitu ya? Petros itu artinya batu kerikil. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang begini, Petrus atau Petros, di atas batu karang ini, ya, batu karang dalam bahasa Grekanya Petra. Aku akan mendirikan jemaatku. Ya, Matius 16 ayat 18 Tuhan bilang, Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat, atau aku akan mendirikan gereja. Kalau NIV congregation, kalau NIV itu church kalau nggak salah. Kalau di King James Version congregation, jadi jemaat gereja. Nah, saya mau ngajak kita untuk mengerti hal ini bahwa Tuhan nggak bilang kepada Petrus bahwa Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Seolah-olah Petrus itu batu karang di mana dia menjadi bapak gereja, atau dia jadi pendiri gereja, atau Tuhan mendirikan gereja atau mendirikan jemaatnya di atas Petrus. Enggak. Kenapa? Karena Tuhan lagi jelasin kepada Petrus seperti ini. Petrus, kamu kerikil. Nah, di atas Petra, batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus tuh kerikil. Kenapa? Dia bilang, Tuhan, kalau yang lain akan menyangkal engkau, aku tidak akan sekali-kali menyangkal engkau.
Baru ditanya, kamu rombongannya Yesus ya? Kamu salah satu di antara mereka ya? Yesus bilang apa? Petrus bilang apa? Petrus menyangkal berapa kali? 3 kali. Jadi tidak mungkin Tuhan mendirikan jemaat di atas Petrus yang imannya seperti itu. Jadi Tuhan sedang memberikan pemisahan sebenarnya. Engkau Petrus, engkau kerikil, aku Petra, batu karang. Di atas batu karang aku bikin apa? Jemaat, mendirikan jemaat. Enggak di atas batu kerikil. Kan ada Tuhan kasih perumpamaan, si bodoh dirikan rumah di pasir. Kalau si pintar Tuhan dirikan rumah di atas batu karang. Dan kita akan lihat banyak ayat di Alkitab bahwa Yesuslah batu karang. Di atas batu karang itu Yesus mendirikan jemaat. Yesuslah jantung dari jemaat itu. Itu makanya tadi saya bilang Yesus datang mati dan bangkit bukan untuk bikin bangunan gereja, tapi membangun hubungan antara dia dan kita. Amin. Itu esensinya. Itu pengertiannya. Bahwa Yesus datang menjadi manusia sama seperti kita, mati dan bangkit, menebus kita untuk membangun hubungan antara Tuhan dan kita menjadi baik. Dan hubungan itulah yang bertumbuh terus, sehingga akhirnya Kristus ada di dalam kita. Itu tadi yang 2 Korintus 5 ayat 17 bilang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kenapa? Karena kita punya hubungan intim dengan Kristus, si batu karang itu. Dan akhirnya kita punya kehidupan yang baru. Inilah yang Yesus bilang, aku pokok anggur engkau nantinya. Kalau kau tinggal dalam aku, nempel sama aku, kau akan berbuah. Karena Yesus itu batu karangnya, bukan Petrus. Kalau Petrus imannya ngaco-ngaco waktu itu belum. Nah, dan Petrus pun harus bergantung kepada Petra. Si batu kerikil harus berdiri, berfondasikan Petra, batu karang, Kristus itu sendiri. Oke? Sebagai penutup, siapa pernah makan di restoran Padang? Atau di warung Padang? Pernah ya makan nasi Padang ya? Enak ya, berbumbu ya. So, jangan sering-sering. Siapa yang pernah makan ke Chinese food, restoran Cina? Ya, saya punya keponakan suka Chinese food, ya suka Chinese food. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sehari 3 kali pun, ya kita makan di restoran Padang, atau seminggu dalam seminggu, setiap hari sehari 3 kali kita makan di restoran Padang, sebulan, setahun, setiap hari kita makan di restoran Padang tidak akan membuat kita menjadi orang Padang. Setuju nggak? Betul ya? Setiap hari pun saya makan Chinese food, does not make me a Chinese guy. Ya, setiap hari pagi makan makanan Chinese food, siang Chinese food, malam Chinese food. 1 bulan, 1 tahun, setiap hari makan cuma Chinese food, makanan khas Cina. Enggak bikin saya jadi orang Cina. Betul ya? Tapi berbeda dengan berhubungan dengan Kristus. Kalau tiap hari kita makan roti hidup itu, kita minum air hidup itu, kita berbicara dengan roh yang hidup itu, kita akan jadi seperti Kristus. Amin. Kita akan menjadi seperti Kristus. Kalau makan Padang tiap hari sepanjang tahun seumur hidup tidak akan bikin kita jadi orang Padang. Kalau asli orang Madura, ya Madura nggak akan jadi orang Padang dia. Hanya karena makan Padang. Ya, kalau memang orang Ambon nggak akan jadi orang Cina dia. Kalaupun tiap hari makan Chinese food. Tapi kita, apapun etnik kita, apapun latar belakang kita, kalau tiap hari kita berhubungan dengan Kristus, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Kita akan menjadi Kristus dalam hal word become flesh. Maka firman itu menjadi manusia. Kita menjadi firman Kristus yang hidup. Amin. Kita menjadi firman Kristus yang hidup. Baik. Saya tutup ya. Saya tutup seperti ini. Saya cerita aja lagi ya. Kenapa saya perlu bawakan ini sebagai awal, di awal kita bertemu di Bible Study online atau belajar Alkitab online ini. Karena penting, ini awal tahun. Biasanya kita punya resolusi awal tahun. Oh, tahun ini kita mau begini, oh saya mau perubah ini, saya mau punya tabiat yang seperti, saya mau punya lifestyle seperti ini. Kita punya resolusi banyak lah di awal tahun. Yang biasanya juga nanti di akhir tahun kita akan cek, ternyata banyak yang nggak berhasil. Ya. Banyak yang berjalan. Nah, kita tunda ke tahun ke depannya. Tapi biarlah seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Perlu kita
pertimbangkan apa yang tadi kita bahas tentang langit dan bumi yang baru, dan untuk menjadi manusia baru, untuk bisa tinggal di langit bumi yang baru. Supaya apapun kondisi kita sekarang, ya, kita akan bergerak maju bersama dengan batu karang tadi, sehingga menjadi manusia yang baru. Apapun kondisi kita sekarang, saya ulangi, apapun kondisi sekarang, kita harus maju supaya nanti result akhirnya kita boleh mengenakan manusia baru. Raja Herodes, begitu dia dengar bahwa akan ada lahir raja, Mesias, raja, dia perintahkan untuk membunuh semua anak bayi yang baru lahir. Betul ya? Ceritanya begitu kan? Dia suruh untuk bunuh anak bayi yang baru lahir. Dia nggak tahu yang mana, dia suruh bunuh aja yang baru lahir. Usia sekian tahun, bunuh semua yang baru lahir. Ya. Pertanyaannya, apakah bayi yang baru lahir bisa langsung jadi raja? Apakah bayi yang lahir umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun akan mengganggu reputasi dia atau akan menyingkirkan kekuatan Herodes sebagai raja dan menjadi raja? Bisa nggak umur 6 tahun menjadi raja? Bisa nggak bayi umur 2 tahun, umur 10 bulan jadi raja? Enggak. Cerita ini memberikan sebuah pengertian bahwa kepada kita bahwa setan tidak takut atau tidak khawatir, tidak penting apapun kondisi kita sekarang. Tapi setan khawatir apa yang akan terjadi pada kita nanti. Paham? Saat itu memang bayi-bayi itu tidak mengancam Herodes. Tapi salah satu dari bayi itu kalau tidak dibunuh saat itu juga, dia kelak akan menjadi raja. Paham ya? Makanya dia bunuh sekarang. Setan juga begitu. Makanya setan sebenarnya mengganggu, menyerang kita sekarang supaya kita, karena dia takut apa yang akan terjadi kepada kita nanti, yaitu apa? Menjadi manusia baru. Paham konteksnya? Itu makanya sekarang umat-umat Tuhan diserang habis-habisan. Ya, kenapa? Karena setan takut apa yang akan terjadi kepada kita nantinya, yaitu menjadi manusia baru. Itu makanya kita diserangnya sekarang. Nah, penting sekarang untuk berjalan bersama Tuhan. Batu karang itu. Supaya waktu setan menyerang, mencegah kita untuk berjalan progres maju menjadi manusia baru, gangguan setan ini nggak berhasil. Karena yang ditakutkan oleh setan adalah bukan apa yang kita alami hari ini, yang kita lakukan hari ini, tapi apa yang akan terjadi pada kita kelak nanti. Setan nggak mau kita mempunyai rohani yang baru, menjadi manusia yang baru. Tapi bersama Tuhan, kita akan punya rohani yang baru, dan kita bisa menjadi manusia baru untuk bisa tinggal di langit dan bumi yang baru. Amin. Semoga pelajaran sederhana pada malam hari ini boleh menggugah rohani kita di tahun 2025 ini. Kita punya cita-cita setinggi sorga, bukan setinggi langit. Karena kalau sampai langit, jangan sampai sorga. Setinggi sorga, kita akan buat resolusi hidup, baik itu berhubungan dengan pekerjaan, karir, rumah tangga, apapun itu, pendidikan, tidak akan mengganggu, tidak akan menggeser cita-cita rohani kita untuk bisa berjalan bersama Kristus, menjadi manusia baru, dan masuk langit dan bumi yang baru. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bawa ini di dalam nama Yesus. Amin.